Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini atau minggu ini kita akan bahas materi tentang menggambar grafik fungsi beserta fungsi trigonometri ya. Kalau di minggu sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menggambar grafik dari suatu persamaan. Kemudian kita sudah membahas juga definisi dari suatu fungsi beserta jenis-jenis fungsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih menggambar grafik dari suatu fungsi. Kemudian selanjutnya adalah tentang fungsi trigonometri. Dan pembahasan kita di video kali ini itu adalah sudah penutup dari materi matematika dasar. Di pertemuan berikutnya kita sudah akan masuk ke topik inti dari kalkulus itu sendiri. Oke, sebelum kalian lanjut mendengarkan video penjelasan ini, silahkan di-pause sebentar dulu video ini untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sambil bersyukur bahwa kita sudah diberikan nikmat sehat oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita dan keluarga sehat selalu ya. Oke, kita mulai dengan membahas tentang grafik fungsi. Nah, di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang domain dan image dari suatu fungsi. Nah, kalau domain dan image dari suatu fungsi itu merupakan sehimpunan bilangan real, maka grafik dari fungsi tersebut bisa digambarkan pada bidang koordinat X, Y. Nah, kebetulan fungsi-fungsi yang kita bahas di mata kuliah ini itu adalah fungsi-fungsi yang domain dan image-nya itu adalah sehimpunan bilangan real. Maka dari itu, fungsi-fungsi yang akan kita bahas ini itu tentunya bisa digambarkan grafiknya pada bidang koordinat kartesius atau pada bidang koordinat X, Y. Nah, didefinisikan bahwa grafik dari suatu fungsi f itu artinya adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Sebagaimana yang disampaikan atau yang pernah dibahas di minggu sebelumnya, bahwa suatu persamaan belum tentu menjadi fungsi, tapi suatu fungsi pasti merupakan suatu persamaan. Jadi menggambar grafik dari suatu fungsi f ya artinya adalah menggambarkan grafik dari suatu persamaan y sama dengan fx. Nah, bagaimana menggambar grafik persamaan y sama dengan fx? Ya, materi menggambarkan grafik persamaan kan sudah dibahas di video sebelumnya. Sebenarnya tidak ada yang kalau untuk fungsi polinomial tidak ada yang baru sih cara menggambar grafik persamaan dengan grafik fungsi, sama persis dengan yang kita bahas di minggu sebelumnya. Sedangkan yang baru itu di sini adalah bagaimana menggambarkan grafik fungsi rasional, karena ada beberapa indikator atau informasi yang kita perlu ketahui untuk menggambarkan grafik dari suatu fungsi rasional. Dan by the way, di materi ini pun kita sebenarnya masih dikatakan menggambar grafik fungsi dalam bentuk sketsa saja, belum terlalu mulus, tapi masih agak gambaran kasar dari grafik dari fungsinya. Baru kita bisa menggambarkan grafik lebih mulus atau lebih bagus atau lebih canggih atau lebih indah itu adalah ketika kita sudah membahas materi tentang turunan. Karena kalau sudah membahas turunan beserta aplikasinya, maka kita bisa mengetahui pada kawasan mana fungsi naik, pada kawasan mana fungsinya turun, di mana titik puncaknya, di mana titik belok dari kurvanya. Nah, kita bisa identifikasi hal-hal tersebut. Namun ya karena kita masih belum bicara turunan, maka kita masih akan menggambarkan grafik fungsi secara agak kasar. Oke, kita mulai dengan membahas grafik dari fungsi polinomial. Misalnya nih, kita ingin menggambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3. Sesuai dengan definisinya, maka artinya kita menggambarkan grafik dari persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 3. Nah, bagaimana menggambarkan grafik persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 3 ini? Nah, sudah dibahas di video sebelumnya pada contoh 1, di mana grafik dari persamaan ini itu adalah inilah dia. Oke, dengan demikian grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3, ya ini dia. Oke, nah sebagaimana yang dibahas di video sebelumnya tentang menggambar grafik dari persamaan, bahwa untuk menggambarkan grafiknya kita bisa dimulai dengan menemukan titik-titik yang dilalui oleh persamaan tersebut. Nah, semakin banyak titik diketahui, maka semakin mulus pula kurvanya, terutama untuk fungsi polinomial, di mana fungsi polinomial itu tidak akan pernah mengalami patahan pada kurvanya. Dia akan berbentuk kurva yang mulus saja di semua di sepanjang sistem koordinat itu, namun banyaknya gelombang tergantung pada banyaknya
tergantung pada derajat tertinggi pada fungsi polinomial. Jadi sebenarnya exactly the same lah bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan polinomial ataupun fungsi polinomial, yaitu salah satunya adalah bisa dengan menemukan saja titik-titik yang dilalui oleh persamaan tersebut. Semakin banyak titik diketahui, makin bagus kurvanya, makin mulus kurvanya. Nah, berikutnya menggambarkan grafik fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang bentuknya adalah pembagian antara dua buah fungsi polinomial. Jenis fungsi rasional itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, untuk menggambarkan grafik dari fungsi rasional, berikut akan kita sampaikan, akan kita bahas tentang apa saja sih informasi yang kita perlukan, namun tetap bahwa ini adalah grafik kasar saja atau belum benar-benar terlalu mulus, tapi tidak menyalahi aturan atau cuma mungkin yang dimaksud di sini tidak kasar itu adalah misalnya harusnya pada X sama dengan 1, harusnya misalnya nilai fungsinya adalah di Y sama dengan 1,4356 misalnya. Sedangkan yang kita taksir itu mungkin pada X sama dengan 1 nilai Y-nya 1. Nah, yang hal-hal yang seperti itu dilalui oleh kurvanya sih maksudnya. Oke, misalnya apa saja sih informasi yang kita perlukan untuk menggambarkan grafik fungsi rasional? Yang pertama, temukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, itu pun jika ada. Kemudian temukan asimtot tegak atau asimtot vertikal dan asimtot datar atau asimtot horizontal. Ini tidak harus berurutan ya, apa yang akan disampaikan ini tidak harus berurutan. Boleh menemukan asimtot dulu atau boleh menemukan titik potongnya dulu. Kemudian sketsakan asimtot vertikal dan asimtot horizontal itu pada sistem koordinat dengan garis lurus tapi diputus-putus, karena asimtot vertikal dan asimtot horizontal itu merupakan suatu garis di mana titik-titik yang berada di garis itu bukan mewakili grafik dari fungsi rasional. Makanya harus digambarkan dengan garis lurus putus-putus saja. Dan dia bukan bagian dari grafik fungsi rasional, melainkan sebagai sekat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Berikutnya, setelah kita menemukan asimtot vertikal dan asimtot horizontal, maka temukan paling tidak sebanyak satu titik yang berada di masing-masing daerah, karena nanti ketika kita mensketsakan asimtot vertikal dan asimtot horizontal pada sistem koordinat, maka sistem koordinat kartesius itu akan terbagi menjadi beberapa daerah. Nah, temukan paling tidak sebanyak satu titik yang berada di masing-masing daerah. Kemudian titik itu akan menunjukkan apakah grafik dari fungsi akan berada di atas atau di bawah asimtot horizontal atau asimtot mendatar. Nanti kalau sudah dapat kepastian tentang di mana grafiknya harus berada, maka tambah lagi informasi titik-titik lainnya atau temukan titik-titik lainnya untuk membentuk atau supaya kurvanya lebih mulus lagi. Nah, terakhir ya, sketsakanlah grafiknya berdasarkan pada informasi-informasi yang kita punyai dari sini. Apa itu asimtot tegak atau asimtot vertikal? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Suatu garis X sama dengan A itu adalah asimtot tegak atau disebut dengan asimtot vertikal kalau ketika nilai-nilai X semakin dekat dengan garis X sama dengan A, maka grafik dari fungsi A rasional itu akan naik atau turun tanpa batas, baik pada salah satu baik pada salah satu sisi dari garis itu ataupun di kedua sisi. Maksudnya itu adalah baik dari sisi kanannya ataupun dari sisi kirinya. Jadi suatu garis dikatakan asimtot tegak kalau nilai-nilai X semakin dekat dengan garis tersebut, grafik fungsinya itu naik tanpa batas atau turun tanpa batas. Nah, bagaimana cara menemukan asimtot tegak atau asimtot vertikal ini? Caranya adalah temukan nilai X yang membuat fungsi di penyebut itu menjadi bernilai 0. Kemudian ada istilah asimtot datar atau asimtot horizontal. Suatu garis Y sama dengan B itu dikatakan asimtot datar atau asimtot horizontal jika grafiknya semakin mendekati Y sama dengan B ketika X-nya makin besar atau X-nya makin kecil tanpa batas. Nanti akan kita bahas ilustrasinya di contoh soal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui di mana garis Y sama dengan B yang berperan sebagai asimtot datar itu? Caranya adalah temukan nilai Y pada keadaan X menuju tak hingga. Kenapa tidak X sama dengan tak hingga?
Karena tak hingga itu kan bukan bilangan real sebagaimana yang pernah dibahas waktu materi interval ya. Tak hingga bukan bilangan real, maka X itu makanya di sini dituliskan X-nya hanya panah menuju tak hingga. Nanti kalian akan lebih terbiasa melihat notasi ini ketika kita membahas tentang limit. Ini dibaca dengan X menuju tak hingga. Nah, temukan nilai Y pada keadaan X yang menuju tak hingga, maka nilai Y itulah yang akan menjadi asimtot datar. Bukan nilai ya, garis Y itulah yang akan menjadi asimtot datar atau asimtot horizontal. Nah, penemuan nilai Y pada keadaan X yang menuju tak hingga ini sebenarnya sudah menggunakan konsep limit. Namun karena kalian belum mendapatkan materi tentang limit, maka untuk saat ini tolong diterima saja dulu contohnya untuk kasus menemukan asimtot datar. Nanti akan lebih kalian akan lebih aware ketika kita sudah membahas tentang limit. Nah, kita lihat contoh dari fungsi rasional yang akan kita gambarkan grafiknya. Gambarkan grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 2x kurang 4 per x tambah 1. Clear ya bahwa ini merupakan fungsi rasional di mana pembilangnya fungsi linier dan penyebutnya juga fungsi linier, di mana masing-masing variabel x di pembilang dan di penyebut berpangkat 1. Makanya dikatakan fungsi linier untuk masing-masing di pembilang dan di penyebut ya. Dan fungsi linier itu kan masuk kategori fungsi polinomial. Jadi ini benar merupakan fungsi rasional. Karena secara definisi fungsi rasional itu adalah fungsi yang merupakan pembagian antara dua buah fungsi rasional. Nah, kalau kita mau menggambarkan grafik dari fungsi rasional ini, itu artinya kita akan menggambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan 2x kurang 4 per x tambah 1. Hanya tinggal mengganti atau mengubah fx menjadi Y saja ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan di slide sebelumnya, kita perlu informasi tentang titik potong dengan sumbu koordinat dan asimtot-asimtot. Kita mulai dengan menemukan titik potong dengan sumbu X. Nah, sebagaimana yang dibahas di video sebelumnya, bahwa titik potong dengan sumbu X itu adalah jika Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0, maka berarti 2x kurang 4 per x tambah 1 ini itu kan harus sama dengan 0 ya. Kita tinggal ganti Y di sini dengan 0. Nah, 2x kurang 4 per x tambah 1 sama dengan 0. Kapan sih bentuk pecahan ini akan bernilai 0? Yaitu jika pembilangnya bernilai 0. Tidak peduli penyebutnya berapapun, sejauh penyebutnya tidak 0, namun pembilangnya bernilai 0, maka 0 dibagi berapapun itu kan hasilnya adalah 0. Oleh karena itu, kalau kita mau menemukan solusi dari persamaan 2x kurang 4 per x tambah 1 sama dengan 0, cukup fokus pada pembilangnya saja yang harus bernilai 0. Karena itu tadi 0 bagi sembarang bilangan kan 0. Oleh karena itu kita fokus pada pembilang saja yang harus bernilai 0. Nah, pembilangnya 2x kurang 4, maka untuk menemukan solusi dari persamaan ini, temukan solusi dari 2x kurang 4 sama dengan 0. Kalau 2x kurang 4 sama dengan 0, ya selesaikanlah seolah-olah menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier. Tapi ini kan masuk kategori persamaan linier ya. 2x kurang 4 sama dengan 0, maka 2x sama dengan positif 4 ya. Nah, kemudian kali 2 di kiri pindah ke kanan jadi bagi 2 sehingga x sama dengan 4 per 2 atau x sama dengan 2. Nah, kita peroleh x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kan sesuai dengan klaim kita bahwa titik potong dengan sumbu x itu haruslah pada keadaan y sama dengan 0. Maka dari absis ini dan ordinat ini kita dapat kesimpulan bahwa titik potong dengan sumbu X itu adalah pada titik 2,0 ya. Kemudian menemukan titik potong dengan sumbu Y. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya bahwa titik potong dengan sumbu Y itu haruslah pada keadaan X-nya yang bernilai 0. Karena di sepanjang sumbu Y nilai X itu adalah 0. Nah, jika X sama dengan 0, berapakah nilai Y-nya? Ya, substitusi saja X di sini dengan 0. Jadi pada X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 2 kali 0 kurang 4 per 0 tambah 1, yaitu sama dengan negatif 4 per 1 atau sama dengan negatif 4. Nah, X sama dengan 0, kemudian kita peroleh Y sama dengan negatif 4, berarti kita peroleh titik potong dengan sumbu Y itu adalah di titik 0, negatif 4.
Nah, berikutnya adalah menemukan asimtot tegak atau asimtot vertikal. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa asimtot vertikal ini cara menemukannya itu adalah dengan menemukan nilai X sedemikian sehingga penyebut dari fungsi rasional bernilai 0. Nah, tadi kan fungsi rasionalnya adalah ini ya. Nah, dia penyebut akan bernilai 0 berarti jika X tambah 1 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0 yaitu jika X sama dengan negatif 1. Menyelesaikan ini bisa ya karena ini adalah persamaan linier. Tambah 1 di kiri pindah ke kanan kan jadi negatif 1 sehingga X sama dengan negatif 1. Dengan demikian kita peroleh kesimpulan bahwa asimtot tegak atau asimtot vertikal itu adalah garis X sama dengan negatif 1. Kemudian kita menemukan asimtot datar atau asimtot horizontal, yaitu jika kita harus menemukan nilai Y pada keadaan X menuju tak hingga. Nah, jika X menuju tak hingga, maka Y sama dengan 2X kurang 4 per X tambah 1 di sini, substitusilah dengan X tak hingga. Sebenarnya sih menuju ya, makanya di sini menggunakan ekuivalen. Jika X menuju tak hingga, maka nilai Y itu akan menuju 2. Bagaimana menemukan 2 ini? Itu diperoleh dari limit dari 2X kurang 4 per X tambah 1 untuk X yang menuju tak hingga. Nah, beberapa dari kalian mungkin sudah menguasai limit yang demikian. Ketika X menuju tak hingga, maka nilai limitnya itu adalah tinggal diperhatikan kalau pangkat tertinggi dari variabel yang ada di pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari variabel yang ada di penyebut, maka nilai limitnya itu adalah koefisien dari pangkat dari variabel dengan pangkat tertinggi tadi dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di koefisien dari variabel berpangkat tertinggi yang ada di penyebut. Dalam hal ini 2/1 ya, sama dengan 2. Nah, untuk saat ini kalau ada di antara kalian yang belum memahami itu, akan kita bahas lebih lanjut ketika kita bicara tentang limit nantinya. Nah, kita peroleh bahwa jika X menuju tak hingga, maka nilai Y-nya itu akan menuju 2. Dengan demikian, kita peroleh kesimpulan bahwa asimtot datar atau asimtot horizontal itu adalah garis Y sama dengan 2 untuk fungsi ini. Oke, kita lihat grafiknya. Tadi kita sudah menemukan 4 informasi penting terkait dengan fungsi rasional ini, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, titik potong dengan sumbu X, dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini sistem koordinatnya sudah saya persiapkan. Untuk sumbu X-nya saya mau bikin spasinya 1 satuan, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu saya bikin spasinya itu adalah 2 satuan. Jadi di sini 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Di sini negatif 2, di sini negatif 4, negatif 6, dan seterusnya. Ini yang kosong di sini maksudnya adalah negatif 3 ya. Kita punyain tadi asimtot tegaknya itu adalah garis X sama dengan negatif 1. Kita cantumkan garis ini pada sistem koordinat ini. X sama dengan 1 itu adalah garis yang memotong sumbu X pada X sama dengan negatif 1. Nah, ini sumbu X yang mendatar, kemudian negatif 1 itu adalah di sini. Maka grafik dari garis X sama dengan negatif 1 adalah garis yang tegak memotong sumbu X di X sama dengan 1 itu. Oke. Kemudian asimtot datar. Asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan 2. Nah, garis Y sama dengan 2 itu adalah garis yang memotong sumbu Y di Y sama dengan 2. Sumbu Y itu kan adalah yang tegak ini ya. Dan Y sama dengan 2 itu adalah yang berada di sini. Maka garis Y sama dengan 2 adalah garis yang mendatar yang memotong sumbu Y di Y sama dengan 2. Ini dia. Sorry ya. Ini ya. Oke, dengan adanya 2 asimtot ini, maka kita lihat bahwa daerahnya terbagi menjadi 4 ya. Ini kanan atas, kiri atas, kemudian kiri bawah, kanan bawah. Nah, kita lihat di mana beradanya kurva untuk fungsi ini. Caranya adalah dengan menemukan titik-titik yang berada di kanan asimtot tegak dan titik-titik yang berada di kiri asimtot tegak. Nah, tadi kebetulan kita sudah punya informasi titik yaitu titik 2,0. Ini adalah titik 2,0. Kemudian kita punya titik 0, negatif 4 yaitu ini dia 0, negatif 4 ya. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini, maka grafiknya adalah seperti ini.
Nah, grafik dari kurva dari fungsi rasional ini itu tidak akan pernah melalui asimtot tegak ini dan juga tidak pernah melalui asimtot datar ini. Jadi, untuk di kawasan kanan negatif 1, maka grafiknya itu adalah begini. Kemudian, untuk daerah ini kita tidak mungkin menggambarkan grafiknya ya. Alasannya apa? Saya minta kalian yang menjawabnya nanti di forum diskusi di LMS. Jadi ketika saya mempublikasikan video ini, forum diskusi di LMS juga sudah tersedia bagi kalian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Pertanyaan pertama adalah mengapa di kawasan kanan atas ini tidak ada kurva untuk grafik fungsi rasional ini. Oke, berikutnya kita mau menemukan titik-titik yang berada di kawasan kiri X sama dengan negatif 1. Nah, by the way, tadi sebenarnya kan ini kebetulan titik 2,0 dan 0, negatif 4 itu kebetulan banget ya berada di kawasan daerah yang sama, maka dari itu kita tidak perlu lagi menemukan titik lainnya. Sebenarnya kalau mau menemukan titik lainnya lagi yang berada di kawasan ini, yaitu untuk X sama dengan misalnya di sini kan antara negatif 1 dengan 0 kan banyak sekali bilangan. Misalnya mau dites, mau menemukan titik pada X sama dengan negatif 0,5 atau menemukan titik pada X sama dengan negatif 0,9 atau mau menemukan titik pada X sama dengan 0,5, X sama dengan 2,5, X sama dengan 100, silahkan saja. Namun dua informasi titik ini sudah cukup untuk melukiskan secara kasar grafik dari fungsi ini di kawasan kanan asimtot tegak ini, yaitu ini dia. Kemudian untuk di kawasan kiri asimtot tegak ini X sama dengan negatif 1. Di X sama dengan negatif 1 ini kan ada X sama dengan negatif 2 yang bilangan bulatnya ya, X negatif 3, X negatif 4. Nah, saya ambil dua titik saja di sini, yaitu saya mengambil X sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya adalah sama dengan 8. Diperoleh dengan cara mensubstitusi nilai X di sini dengan negatif 2 ya. 2 kali negatif 2 negatif 4, negatif 4 kurang 4 negatif 8. Di penyebutnya negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1. Negatif 8 bagi negatif 1 adalah 8. Maka kita perolehlah titik negatif 2,8. Kemudian untuk X sama dengan negatif 4, substitusi lagi X sama dengan negatif 4 ke sini. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8, kurang 4 adalah negatif 12. Di penyebutnya negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. Nah, negatif 12 bagi negatif 3 adalah 4. Jadi pada X sama dengan 4, negatif 4, nilai Y-nya adalah 4. Nah, kita cantumkan kedua titik ini pada sistem koordinat ini. Untuk negatif 2,8, titiknya ternyata berada di kawasan kiri atas. Kemudian untuk titik negatif 4,4 ini ya, X-nya negatif 4, Y-nya 4, berada di kawasan yang sama dengan titik yang kita temukan ini. Nanti bisa dicoba juga ganti X misalnya dengan negatif 3 atau ganti X dengan negatif 100. Dipastikan daerah nilai Y-nya itu adalah Y yang besar dari 2. Oke, berikutnya adalah sudah kita punya dua informasi titik di kawasan ini, itu sudah cukup untuk kita menggambarkan grafik dari fungsi rasional ini di kawasan ini. Nah, sudah selesai dia. Jadi grafik dari fungsi rasional ini adalah yang berwarna biru ini. Untuk di kiri negatif 1, daerah grafiknya itu adalah yang ini. Kemudian untuk di kiri negatif 1, untuk di kiri negatif 1, grafiknya itu adalah yang ini. Oke, sama pertanyaannya dengan yang ini tadi, kenapa di sini tidak ada grafiknya? Alasannya apa? Nah, mohon kalian jawab di forum diskusi di LMS. Oke, sudah dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, kenapa di kawasan kanan atas pada gambar grafik fungsi rasional ini tidak ada, kita tidak perlu menggambarkan kurvanya di sini, dan kenapa di sini juga tidak perlu? Sebenarnya bukan tidak perlu, tapi memang tidak boleh ada. Alasannya apa? Oke. Berikutnya saya pengen membahas nih ilustrasi atau tafsiran dari grafik dari fungsi rasional ini ya.
Sebelumnya catatan penting bahwa yang namanya grafik asimtot yang ada pada fungsi rasional itu adalah menjadi batas-batas untuk kurvanya. Artinya bahwa asimtot itu tidak pernah dipotong oleh grafik dari fungsi rasional. Jadi garis Y sama dengan 2 ini tidak pernah tersentuh ataupun terpotong oleh grafik fungsi rasional ini. Begitu juga garis asimtot tegak ini tidak pernah terpotong ataupun tersentuh oleh grafik dari fungsi rasional ini. Makanya dikatakan asimtot itu bisa dikatakan sebagai pembatasnya. Nah, kita bahas tafsiran geometris dari grafik dari fungsi polinomial tadi. Nah, yang ini itu sesuai dengan definisi dari asimtot tegak yang disampaikan sebelumnya. Garis X sama dengan negatif 1 merupakan asimtot tegak kan ya untuk fungsi rasional yang barusan kita bahas. Artinya, ketika nilai-nilai X semakin dekat dengan X sama dengan negatif 1 ini, maka grafik dari fungsinya akan naik atau turun tanpa batas. Kita lihat, kalau di kawasan ini grafiknya begini ya. Perhatikan bahwa X menuju negatif 1 dari kanan negatif 1 ini ya, sekatnya X sama dengan negatif 1 ini. Ketika X menuju negatif 1 dari arah kanan berarti dia menuju ke negatif 1 berarti berjalan ke kiri ya. Grafiknya itu makin lama makin turun tanpa batas, di mana grafiknya itu tidak akan pernah menyentuh atau memotong garis X sama dengan negatif 1 ini. Bisa dites kalau ada di antara kalian yang penasaran, ganti X, substitusi X ke fungsi rasional dengan X sama dengan negatif 0,9 saja. Pasti nilai Y-nya itu adalah negatif dari bilangan angka yang besar. Dia akan menuju ke negatif tak hingga. Kemudian ketika X menuju negatif 1 dari arah kiri, berarti ini garis X sama dengan negatif 1, dari arah kiri negatif 1, berarti dari sini kan ya. Fungsinya itu akan naik tanpa batas, menuju tak hingga, di mana fungsi ini, grafik ini juga tidak akan pernah menyentuh ataupun memotong garis X sama dengan negatif 1 ini. Itu definisi dari asimtot tegak. Jadi kalau dari arah kiri fungsinya turun tanpa batas, dari arah kanan menuju X sama dengan negatif 1 fungsinya naik tanpa batas sesuai dengan definisinya. Kemudian untuk definisi asimtot datar. Asimtot datar untuk fungsi rasional ini kan garis Y sama dengan 2 ya. Nah, garis Y sama dengan 2 merupakan asimtot datar. Artinya, grafik akan semakin mendekati Y sama dengan B ketika X makin besar atau X-nya makin kecil tanpa batas. Kita lihat, X makin besar ini maksudnya adalah X semakin besar nilainya ya. Ketika X semakin besar tanpa batas, berarti yang namanya makin besar, kalau bicara sumbu X itu kan semakin ke kanan ya. Kalau semakin ke kiri berarti nilai X-nya makin kecil. Nah, ketika X-nya makin besar tanpa batas, X makin ke kanan, maka grafik dari fungsi fx ini lama-lama akan sangat dekat sekali dengan Y sama dengan 2. Atau akan sangat dekat sekali dengan garis Y sama dengan 2. Atau dengan kata lain, nilai fungsi fx itu akan semakin dekat dengan 2. Y itu kan sama dengan fx kan ya. Kemudian ketika X-nya makin kecil, maka nilai fx-nya juga makin mendekati 2. Kalau makin kecil kan berarti X-nya makin ke kiri ya. Nah, kita lihat grafik dari fungsi ini ketika X-nya makin ke kiri, grafik dari fungsi ini lama-lama akan semakin dekat dengan Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 kan garis ini ya. Dia akan semakin dekat sekali dengan garis Y sama dengan 2. Nah, itu yang dimaksud dengan asimtot datar atau tafsirannya. Dengan demikian, grafik dari fungsi rasional ini berada di dua daerah yang terpisah, mereka tidak tersambung, namun dan perlu diingat bahwa asimtot ini itu sebagai sekat, bukan bagian dari grafik fungsi rasional ya. Baik asimtot tegak ataupun asimtot horizontal ini bukan bagian dari grafik fungsi rasional tadi. Karena itu harus banget digambarkan garisnya itu dengan menggunakan garis putus-putus. Karena dia sebagai pembatas untuk wilayah daerah kurva dari fungsi rasionalnya. Kemudian kurva penting atau yang menjadi inti dari kurva fungsi rasional itu adalah yang warna biru ini. Sekian untuk gambar grafik dari fungsi rasional. Saya pikir satu contoh saja cukup karena di materi berikutnya kita masih akan membahas tentang menggambar grafik fungsi lebih canggih di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Oke, kita masuk ke materi baru yaitu tentang kesimetrisan grafik fungsi. Bukan materi baru sih, maksudnya topik baru ya, kesimetrisan grafik fungsi. Kesimetrisan dari grafik fungsi itu bisa diinvestigasi dari formula fungsi. Idealnya untuk mengetahui apakah grafik dari suatu fungsi itu simetris atau tidak, maka diamati dari grafiknya memang. Namun sebenarnya bisa juga diinvestigasi dari formula dari suatu fungsi. Nah, ada fungsi di mana nilai fungsinya itu pada suatu X itu sama dengan nilai fungsi pada negatif X-nya untuk setiap X. Nah, ini artinya itu adalah nilai X, jika nilai X-nya berlawanan, nilai fungsinya tetap sama. Nah, ada fungsi yang sifatnya begini. Kemudian ada juga fungsi yang sifatnya di mana nilai fungsi pada negatif X itu sama dengan negatif dari fungsi nilai fungsi pada X untuk setiap X. Artinya jika X-nya berlawanan tanda artinya angkanya sama ya, tapi berlawanan tanda. Jika X-nya berlawanan tanda, maka nilai Y-nya juga berlawanan tanda. Beda ya, yang ini kalau di sini nilai X-nya berlawanan tanda, tapi nilai Y-nya sama. Kalau di sini nilai X-nya berlawanan tanda, nilai Y-nya juga berlawanan tanda. Kata berlawanan tanda artinya adalah angkanya sama, tapi bilangnya sama. Misalnya X-nya sama di sini, misalnya X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3, itu outputnya sama-sama suatu nilai Y. Misalnya Y sama dengan 1. Itu fungsi ya, karena tidak masalah X-nya nilai Y mendapat lebih dari satu input. Kemudian kalian di sini ketika X-nya misalnya sama dengan 3, X-nya sama dengan negatif 3, maka kalau nilai fungsi di sini misalnya adalah 1, maka nilai fungsinya di sini negatif 1. Jadi sama-sama berlawanan tanda baik X-nya ataupun Y-nya. Nah, berikutnya fungsi yang formulanya memenuhi kondisi seperti ini itu disebut dengan fungsi genap. Sedangkan fungsi yang formulanya mengikuti kondisi ini itu disebut dengan fungsi ganjil. Fungsi genap itu jika digambarkan grafiknya dia akan simetris terhadap sumbu Y. Simetris terhadap sumbu Y, jadi kita bisa mengatakan bahwa sumbu Y itu sebagai cerminnya. Sedangkan fungsi ganjil ini jika digambarkan grafiknya itu akan simetris terhadap titik asal atau titik 0,0. Kita akan pelajari nanti melalui contoh lebih detail supaya lebih mudah difahami. Namun perlu diingat bahwa fungsi genap itu adalah jika ketika nilai X-nya berlawanan maka nilai Y-nya sama. Kalau fungsi ganjil jika X-nya berlawanan maka nilai Y-nya juga berlawanan tanda. Oke, fungsi genap kita bahas. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa ketika X-nya berlawanan tanda, maka nilai fungsinya tetap sama. Oleh karena itu, pada fungsi genap, kalau titik A, B berada pada grafik dari fungsi tersebut, maka titik A, negatif A, B juga terletak pada grafik tersebut. Perhatikan bahwa di sini nilai A-nya berlawanan tanda, namun nilai Y-nya sama, yaitu sama-sama B, sesuai dengan aturan dari fungsi genap. Nah, keuntungan mengetahui informasi tentang fungsi genap adalah kalau kita mau menggambarkan grafik fungsinya, cukup temukan titik-titik yang berada di kiri sumbu Y saja atau titik-titik yang berada di kanan sumbu Y saja. Nanti kalau sudah kita temukan kumpulan titik-titik yang berada di kiri atau di kanan sumbu Y saja, tinggal dicerminkan titik-titik itu ke sumbu Y, yaitu setiap sembarang titik A, B itu dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi negatif A, B. Contoh fungsi genap itu adalah ini, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 3, kemudian gx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 1. Ini kebetulan fungsi polinomial ya yang diberikan, dan dia adalah fungsi genap. Salah satu cara untuk mengidentifikasi suatu fungsi polinomial apakah fungsi genap atau tidak, yaitu dengan cara melihat pangkat dari variabel x-nya. Di sini pangkat dari variabel x-nya itu adalah pangkat 2. Kalau pangkatnya semuanya genap dari variabel x-nya itu, maka fungsi itu adalah fungsi genap. Tapi kalau pangkat dari variabel x-nya adalah bilangan ganjil, maka tidak bisa disimpulkan fungsinya fungsi ganjil. Jadi hati-hati. Kalau fungsi ganjil itu adalah jika nilai x-nya berlawanan tanda, maka nilai fungsinya juga berlawanan tanda. Ya, atau nilai Y-nya juga berlawanan tanda. Bentuk ini sama saja dengan bentuk ini ya, tinggal pindahkan negatif ini ke kiri atau dikali negatif semua ruas, jadilah fx sama dengan negatif dari f negatif x.
Nah, pada fungsi ganjil, kalau nilai titik A, B berada di grafik, maka titik negatif A, negatif B juga terletak di grafik tersebut. Coba perhatikan bahwa nilai X-nya berlawanan tanda, nilai B-nya juga berlawanan tanda. Oke, nah bagaimana menggambarkan grafik fungsi ganjil? Nah, kalau kita tahu suatu fungsi itu dengan formulanya itu ternyata merupakan fungsi ganjil, caranya adalah temukan titik-titik yang berada di kiri atau di kiri sumbu Y saja atau di titik-titik di kanan sumbu Y saja. Jadi cukup temukan di ruas kanan sumbu Y saja atau di kiri sumbu Y saja. Entah temukan titik-titik untuk X positif saja. Ingat, kalau di kiri sumbu Y berarti nilai X-nya negatif ya. Kalau titik-titiknya di kanan sumbu Y berarti X-nya positif. Jadi sama seperti dengan fungsi genap tadi, saya lupa sampaikan bahwa kalau kita sudah tahu bahwa fungsinya adalah fungsi ganjil atau fungsi genap, maka cukup temukan titik-titik yang nilai X-nya positif saja atau yang nilai X-nya negatif saja. Nanti kalau kita misalnya menemukan titik-titik yang nilai X-nya positif saja, untuk yang di kiri sumbu Y-nya tinggal dicerminkan saja, atau kalau yang simetris terhadap titik asal tinggal dicerminkan juga sesuai dengan pola ini. Nah, pada fungsi ganjil cukup temukan juga titik-titik yang berada di kiri sumbu Y saja, atau untuk yang X negatif saja, atau cukup temukan titik-titik yang berada di kanan sumbu Y saja, berarti X yang positif saja ya. Kemudian kalau sudah ketemu titiknya, cerminkan titik tersebut di titik asal. Contoh fungsi ganjil adalah ini, variabel X pangkat 3. Ini adalah fungsi ganjil. Bagaimana mengidentifikasinya nanti kita bahas juga di contoh ya. Tapi kalau misalnya setelah X pangkat 3 ini ada tambah atau kurang suatu konstanta, maka fungsi yang demikian bukan lagi fungsi ganjil. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga yang ada di video ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kalau kita bicara fungsi, maka kita tidak akan membicarakan grafik yang simetris terhadap sumbu X? Alasannya apa? Tapi kalau kita membicarakan grafik dari suatu persamaan, maka pembicaraan tentang grafik yang simetris terhadap sumbu X itu layak. Namun, kalau kita bicara fungsi, tidak bisa membicarakan grafik yang simetris terhadap sumbu X. Mengapa? Tolong dijawab di forum diskusi di LMS ya. Oke, kita lihat contoh dari kesimetrisan fungsi. Di sini saya bikin jimat ya, biar nggak bolak-balik ke slide sebelumnya tentang bagaimana mengidentifikasi apakah suatu fungsi genap atau ganjil. Contoh pertama adalah kita akan gambarkan grafik dari fungsi Gx sama dengan X kuadrat kurang 3. Nah, kita mulai dengan mengidentifikasi apakah ini termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Gx-nya adalah X kuadrat kurang 3. Kita ganti X di sini dengan negatif X, maka pada negatif X itu adalah ganti juga X di sini dengan negatif X ya. Jadi negatif X dikurung dikuadratkan kurang 3. Negatif kuadrat itu kan positif ya. X kuadrat ya tetap X kuadrat. Dengan demikian negatif X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat dikurang 3. Jadi yang ininya tetap X kuadrat. Nah, perhatikan bahwa nilai G pada X itu sama, formula G pada X itu sama dengan X kuadrat kurang 3. Dan formula G pada negatif X itu sama dengan X kuadrat kurang 3 juga. Sama kan ya, sama persis. Artinya ketika X berlawanan tanda, ternyata nilai Y-nya tetap sama. Nah, sesuai dengan karakter dari fungsi genap. Ketika X berlawanan tanda, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya sama. Dengan demikian, fungsi Gx ini merupakan fungsi genap. Oke, informasi ini sangat membantu kita untuk menggambarkan grafik dari fungsi ini. Oke, di sini saya ingin memilih menemukan titik-titik untuk X yang positif saja. Oke, mulai dari X sama dengan 0. Pada X sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu adalah negatif 3 ya. Ingat, menggambarkan grafik fungsi ini artinya yang Gx-nya ini ganti saja dengan nilai Y. Maka hasil perhitungan formula ini itu merupakan nilai Y-nya. Jadi pada X sama dengan 0, nilai Y-nya negatif 3. Pada X sama dengan 1, berarti 1 kuadrat 1, 1 kurang 3, negatif 2 nilai Y-nya. Pada X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat adalah 4, 4 kurang 3, 1 ya. Kemudian pada X sama dengan 3, 3 kuadrat adalah 9, 9 kurang 3, 6. Oke, cukup 4 titik ini. Oh, saya menambahkan 1 titik lagi, sorry. Pada X sama dengan 4, maka 4 kuadrat adalah 16, 16 kurang 3 adalah 13.
Oke, 5 titik ini kita gambarkan pada sistem koordinat. Di sini saya menggambarkan spasi untuk sumbu Y-nya itu adalah sejauh 2 satuan ya. Di sini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10 dan seterusnya. Ke bawahnya yang di sini negatif 2, ini negatif 4, ini negatif 6 dan seterusnya ya. Kemudian untuk sumbu X-nya saya menggambarkannya itu dengan spasi satu satuan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif 1 di sini, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, titik 0, negatif 3 itu adalah di sini ya, antara negatif 2 dan negatif 4. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya negatif 3, maka titik ini berada di sumbu Y. Ini sumbu Y, dan yang berwarna merah ini adalah titik 0, negatif 3. Kemudian titik 1, negatif 2, X-nya 1, Y-nya negatif 2, berarti di sini ya. Oke, nah kita punya ini langsung saja dicerminkan terhadap sumbu Y sebagaimana karakter dari fungsi genap tadi. Jika nilai A-nya berlawanan, maka nilai fungsinya atau nilai Y-nya tetap. Nah, lawan dari X sama dengan 1 itu kan X sama dengan negatif 1 ya. Nah, jika nilai X-nya berlawanan, nilai Y-nya tetap. Pada X sama dengan 1, nilai Y-nya adalah negatif 2. Berarti jika X-nya negatif 1, nilai Y-nya juga adalah negatif 2. Jadi, dicerminkan saja bisa. Kemudian, titik 2,1, X-nya 2 di sini, Y-nya 1 kira-kira di sini ya, di tengah-tengah antara 0 dengan 2. Jadi di sini titik 2,1 kita cerminkan langsung, berarti hasil pencerminannya dengan sumbu Y itu adalah titik negatif 2,1. Ini ya. Jarak dari dari sumbu Y ke titik ini sama dengan ke titik ini sini. Kemudian berikutnya titik 3,6, X sama dengan 3, Y-nya 6. Berarti di titik ini, titik 3,6 jika dicerminkan ke sumbu Y itu adalah negatif 3,6, nilai Y-nya tetap. Kemudian titik 4,13 yaitu di titik ini ya. Ini 10, di sini 12, maka di sini 14, di tengah-tengah ini adalah 13 ya. Titik 4,13 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah negatif 4,13. Udah, jadi kita cukup mencari tahu ini saja, maka tinggal hubungkan grafiknya. Oke, inilah dia grafik dari fungsi Gx sama dengan X kuadrat kurang 3. Oke, kita lihat contoh kedua. Gambarkan grafik fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 1. Nah, di sini ini fungsinya ya. Kita ganti x di sini dengan negatif x. Jadi G dalam kurung negatif x atau G pada negatif x sama dengan substitusi semua x di sini dengan negatif x ya. 2 kali negatif x pangkat 4. Di sini kurang 3 kali negatif X dikuadratkan tambah 1. Jangan lupa dikurung, karena negatif X-nya dipangkatkan 1 paket. Nah, negatif X pangkat 4, negatif pangkat 4 itu kan positif ya. X pangkat 4-nya adalah ya tetap saja X pangkat 4. Jadi hasil kali ini tetap saja nilainya adalah positif. Ingat, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap itu selalu positif ya. Kurangnya kita tuliskan 3 kali negatif X dikuadratkan. Negatif kuadrat adalah positif, kemudian X kuadratnya biarkan tetap. Jadi 3 kali negatif X kuadrat itu tetap saja hasilnya itu adalah 3X kuadrat. Kemudian tambah satunya tidak ada pengaruh ya, karena kan di sini yang dirubah itu adalah setiap X diganti dengan negatif X. Nah, perhatikan bahwa ternyata walaupun nilai X-nya berlawanan tanda diubah, ternyata outputnya atau formula fungsi Y-nya atau nilai Y-nya tetap sama kan. Ini positif 2X pangkat 4, ini juga. Ini negatif 3X kuadrat, di sini juga. Ini tambah 1, di sini juga tambah 1. Dengan demikian, dia memenuhi kriteria untuk menjadi fungsi genap, bahwa X-nya berlawanan tanda, nilai Y-nya akan tetap formulanya. Jadi fungsi genap. Nah, kalau digambarkan grafiknya nanti seperti ini. Pada X di sini, pada X di sini, nilai Y-nya di sini. Nah, ketika berlawanan tanda, ya nilai Y-nya juga nilai Y-nya ya tetap saja. Bayangkan bahwa sumbu Y ini sebagai cerminnya atau dilipat. Jadi simetris terhadap sumbu Y ya. Di sini saya tidak membahas bagaimana menggambarkan grafik fungsi ini saat ini, karena lumayan rumit kalau kita kayak menemukan titik belok yang di sini, itu kan tidak mudah ya. Nah, akan dibahas nanti di pertemuan setelah turunan, lagi-lagi saya menyampaikan itu. Oke, berikutnya contoh ketiga yaitu kesimetrisan fungsi nih, Hx sama dengan X pangkat 3. Oke.
Kita lihat Hx sama dengan X pangkat 3, kita ganti X di sini dengan negatif X, jadi X yang pangkat 3 di sini juga X-nya diganti dengan negatif X ya. Jadi X pangkat 3 menjadi negatif X dipangkatkan 3. Negatif pangkat 3 kan negatif ya, karena negatif bilangan negatif pangkat bilangan ganjil hasilnya adalah negatif. X pangkat 3 tetap X pangkat 3. Nah, perhatikan bahwa X pangkat 3 ini itu adalah formula dari fungsi Hx. Maka negatif dari X pangkat 3 sama dengan negatif dari Hx, karena Hx saja adalah X pangkat 3. Negatif di sini bawaan negatif ini. Ya. Jadi dengan demikian nilai H pada negatif X itu sama dengan negatif dari Hx. Artinya ketika nilai X-nya berlawanan tanda, nilai fungsinya juga berlawanan tanda. Coba lihat jimat ini. Sama dengan karakter dari fungsi ganjil kan ya. Nah, oleh karena itu fungsi Hx sama dengan X pangkat 3 ini merupakan fungsi ganjil. Informasi ini juga sangat penting atau bukan sangat penting sih, sangat membantu sekali untuk menggambarkan grafik dari fungsi ini. Oke, lagi-lagi saya lebih suka memilih menemukan titik-titik pada di kanan sumbu Y ya, berarti X yang positif namun dimulai dari X sama dengan 0. Pada X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 0. Ingat bahwa menggambarkan grafik dari fungsi ini sama artinya dengan menggambarkan grafik persamaan Y sama dengan X pangkat 3 ya. Kemudian pada X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah 1 pangkat 3. 1. Pada X sama dengan 2, maka nilai Y-nya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8. Pada X sama dengan 3, nilai Y-nya adalah 3 pangkat 3 yaitu 27. Nah ini dia, cukup 4 titik ini saja ternyata saya cari. Ini sistem koordinatnya. Untuk sumbu X-nya itu saya set satu satuan, kemudian untuk sumbu Y-nya itu supaya tidak makan tempat, maka saya set sejauh 5 satuan. Untuk titik 0,0 di sini ya. Kemudian titik 1,1 X sama dengan 1 Y 1 di sini kira-kira. Nah, karena dia fungsi ganjil, maka dia simetris terhadap titik 0,0. Artinya jika nilai X-nya berlawanan, maka nilai Y-nya juga berlawanan. Sekarang lawan dari 1 kan negatif 1. Maka lawan dari 1 ini adalah negatif 1. Dengan demikian, grafik dari fungsi ini juga melalui titik negatif 1, negatif 1. Atau titik 1,1 ini jika dicerminkan terhadap titik asal ini, itu adalah titik negatif 1, negatif 1. Nah, inilah dia titiknya di sini kira-kira. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1. Maka titiknya di sini ya. Kemudian titik 2,8, kira-kira di sini X-nya 2, Y-nya kira-kira sebelum 10 ya. Nah, kalau dicerminkan terhadap terhadap titik 0,0, pencerminan dari X sama dengan 2-nya adalah negatif 2, pencerminan dari hasil pencerminan dari Y sama dengan 8 terhadap titik 0,0 adalah Y sama dengan negatif 8. Ingat, kalau X-nya berlawanan tanda, 2 menjadi negatif 2, 8-nya menjadi negatif 8. Kira-kira di sini adalah titik negatif 2, negatif 8. Kemudian titik 3,27 kira-kira di sini ya. X-nya sama dengan 3, Y-nya 27 kira-kira di atas sedikit dari 25. Nah, pencerminan dari titik ini itu adalah 3-nya menjadi negatif 3, 27-nya menjadi negatif 27. Titiknya adalah di sini. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 27. Kira-kira di sini. Udah, hubungkanlah titik-titik ini. Maka grafik dari fungsi Hx sama dengan X pangkat 3 adalah yang berwarna biru ini. Oke, berikutnya tidak lagi membicarakan grafik, tapi mengidentifikasi apakah suatu fungsi merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap. Kita lihat fungsi Hx-nya adalah X pangkat 3 kurang 3. Ubah X di sini menjadi negatif X, maka X pangkat 3 menjadi negatif X dipangkatkan 3, kurang 3-nya tetap. Negatif X dipangkatkan 3 itu adalah negatif X pangkat 3 ya, karena negatif pangkat 3 negatif, X pangkat 3 adalah tetap X pangkat 3. Kurang 3-nya tetap. Nah, apakah ini sama dengan ini? Tidak kan ya? Dengan demikian, Hx tidak sama dengan nilai H pada negatif X, sehingga dia tidak memenuhi kriteria fungsi genap. Nah, sekarang coba kita amati apakah nanti Hx ini kita akan memanfaatkan ini saja. Akan memanfaatkan ini ya.
apakah nilai H pada negatif X itu sama dengan negatif dari HX. Nah, kita temukan negatif dari HX ini. Negatif dari HX berarti negatif dari ini satu paket. Nah, negatif dari X pangkat 3 adalah negatif X pangkat 3. Negatif dari negatif 3 adalah tambah 3 ya, ketika kita buka kurungnya. Jadi, HX-nya X pangkat 3 kurang 3. Negatif dari HX-nya adalah negatif X pangkat 3 tambah 3. Apakah ini sama dengan ini? Tidak juga kan ya? Dengan demikian, dia juga tidak memenuhi kriteria fungsi ganjil ini. Ya sudah, berarti fungsi HX sama dengan X pangkat 3 kurang 3 bukan fungsi genap, bukan juga fungsi ganjil. Dengan demikian, kalian tahu bahwa suatu fungsi bisa jadi menjadi fungsi genap saja, atau bisa jadi menjadi fungsi ganjil saja, atau bisa jadi merupakan fungsi atau bisa jadi bukan kedua-duanya. Dan dia tidak mungkin ada fungsi yang sekaligus merupakan fungsi genap sekaligus dan juga merupakan fungsi ganjil, tidak ya. Dia salah satu saja, fungsi genap saja atau fungsi ganjil saja, atau bisa juga tidak kedua-duanya, namun tidak mungkin berperan kedua-duanya. Oke, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun variabel X-nya berpangkat 3, tidak menjadi jaminan bahwa fungsi ini menjadi fungsi ganjil. Tapi jika variabel X-nya pangkat genap, kalau di sini kurang atau tambah konstanta berapapun, maka fungsinya adalah fungsi genap. Kita lihat identifikasi apakah fungsi rasional ini merupakan kategori fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita ganti X dengan negatif X, maka ganti semua X di sini dengan negatif X. Jadi X pangkat 3 jadi negatif X pangkat 3. Ini jadi 3 kali negatif X, ini dia, yang ini menjadi negatif X pangkat 4, ini dikurang negatif X dikuadratkan ini, tambah 4-nya tetap. Negatif X dipangkatkan 3 sama dengan negatif X pangkat 3 ya. Kemudian ini menjadi negatif 3X. Kemudian yang ini pangkat genap tetap menjadi X pangkat 4, dikurang yang ini dipangkatkan genap menjadi X kuadrat tambah 4. Nah, ini itu bisa dituliskan dalam bentuk ini kan ya, keluarkan negatifnya. Ini dikurung jadinya negatif X pangkat 3 tambah 3X. Dikurungkan negatif dari X pangkat 3 tambah 3X. Sedemikian sehingga kalau kita buka kurungnya, ini sama dengan ini. Negatif dari 3X adalah negatif 3X. Kembalikan ya. Penyebutnya tidak ada masalah, tetap. Nah, negatif, ini let's say positif. Negatif bagi ini, itu negatifnya boleh kita pindahin ke tengah dong ya. Ini. Jadi kita pindahkan saja negatif ini ke tengah, karena di sini negatif, di sini tidak ada tanda negatif. Jadi boleh dipindahkan negatifnya ke tengah. Jadilah seperti ini. Nah, yang ini saja, yang rasional atau pecahan ini saja, sama persis kan ya dengan bentuk fungsi fx ini. Ya. Dengan demikian, negatif dari fungsi rasional ini sama dengan negatif dari fx, di mana negatif ini turun ini dia, sedangkan yang ini itu adalah fungsi fx yang ini. Dengan demikian, nilai fungsi pada negatif x sama dengan negatif dari fungsi pada x. Dan ini adalah kriteria dari fungsi ganjil. Jadi, fungsi rasional ini ternyata merupakan fungsi ganjil. Oke, berikutnya kita akan menggambarkan grafik dari fungsi konstan. Menggambarkan grafik fungsi konstan di sini, kita akan menggunakan atau memanfaatkan informasi apakah fungsi konstan tersebut fungsi ganjil atau tidak. Itu salah satu cara ya. Oke, kita punyain fungsi konstan itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan k, di mana k adalah sembarang bilangan real. Kalau kita ubah x-nya menjadi negatif x, maka nilai f pada negatif x itu tetap sama dengan k ya, karena kan k itu tidak dipengaruhi atau tidak dioperasikan dengan variabel x, sehingga even x di sini berubah menjadi negatif x, maka nilai fungsinya ya tetap saja k itu sendiri. Dengan demikian, ketika X berlawanan tanda, ternyata nilai fungsinya atau nilai Y-nya ya tetap saja yaitu K, dan itu memenuhi kriteria untuk fungsi genap. Oleh karena itu, fungsi konstan merupakan fungsi genap. Nah, kita lihat contohnya, misalnya kita mau menggambarkan grafik fungsi konstan fx sama dengan 2. Ini jelas konstan ya, karena artinya ini adalah mau nilai x berapapun, maka nilai fungsinya adalah
2. Dia tidak dioperasikan dengan variabel X, tidak dikali, tidak ditambah, tidak dibagi, tidak juga dipangkat. Pokoknya intinya tidak dioperasikan dengan variabel X. Nah, di sini kalau kita sebagaimana pada contoh sebelumnya, kita menemukan titik-titik yang berada di kanan sumbu sumbu Y saja. Jadi saya lebih suka memilih menemukan titik-titik untuk X positif. Nah, pada X sama dengan 0, jelas nilai Y-nya sama dengan 2 ya. Kemudian pada X sama dengan 1, nilai Y-nya juga 2. Pada X sama dengan 2, nilai Y-nya juga sama dengan 2. X sama dengan 3, maka nilai Y-nya sama dengan 2 juga. Ingat, kalau kita mau menggambarkan grafik fx sama dengan 2, artinya kita akan menggambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan 2. Oke, kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Dari X sama dengan 0, Y sama dengan 2, kita punya titik 0,2 di sini ya. Kemudian dari titik X sama dengan 1, Y sama dengan 2, kita punya titik 1,2 yang tempatnya adalah di sini. Kemudian ini karena kita tahu bahwa fungsi ini, fungsi konstan itu adalah fungsi genap, maka kita cerminkan saja terhadap sumbu Y. Titik 1,2 jika dicerminkan pada sumbu Y itu adalah titik negatif 1,2 ya. Ini. Kemudian titik berikutnya yang diketahui adalah titik 2,2 yaitu di sini ya. Cerminkan lagi ini terhadap sumbu Y, yaitu di titik negatif 2,2. Kemudian titik 3,2 dari sini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita peroleh titik negatif 3,2. X-nya berlawanan tanda, nilai Y-nya tetap saja. Maka grafik dari fungsi konstan itu adalah, inilah dia. Grafik yang lurus mendatar, memotong sumbu Y pada Y sama dengan 2. Jadi, secara umum, grafik dari fungsi konstan fx sama dengan k itu akan selalu berbentuk garis lurus mendatar yang memotong sumbu Y pada Y sama dengan k itu. Jadi, kalau misalnya kita punyai ini ya, fx sama dengan k adalah fungsi konstan. Kalau kita menemukan grafik dari fungsi konstan fx sama dengan k, berarti artinya kita menemukan membuat gambar dari grafik persamaan y sama dengan k, kan ya? Oke, sebagaimana konsep yang disampaikan tadi, kalau kita menggambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan k, itu artinya adalah grafik yang lurus mendatar memotong sumbu y di y sama dengan k. Maka kalau kita mau menggambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan 1, itu artinya kita mau menggambarkan persamaan y sama dengan 1, yaitu garis lurus mendatar yang memotong sumbu y di y sama dengan 1. Kalau kita mau menggambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan 2, artinya kita mau menggambarkan grafik persamaan y sama dengan 2, yaitu garis lurus mendatar yang memotong sumbu y pada y sama dengan 2. Kalau kita mau menggambarkan grafik fungsi konstan fx sama dengan negatif 2, berarti kita mau menggambarkan grafik persamaan y sama dengan negatif 2. Dan grafiknya adalah garis lurus mendatar yang memotong sumbu y di y sama dengan negatif 2 ini ya. Nah, kalau garis sumbu X kan dari tadi mendatar tuh. Garis sumbu X itu kan juga mendatar. Nah, garis sumbu X itu juga merupakan garis fungsi konstan, yaitu pada keadaan Y sama dengan 0. Sehingga sumbu X itu merupakan juga garis dari fungsi fx sama dengan 0. Perhatikan membaca grafik fungsi konstan ya. Let's say kita lihat contoh yang ini. Grafik fungsi konstan fx sama dengan negatif 2. Pada x berapapun nilai y-nya tetap saja min 2 kan ya. Yang namanya titik-titik yang berada di kurva ini, di garis ini, itu adalah titik-titik yang memenuhi kondisi persamaan fx sama dengan negatif 2 atau persamaan y sama dengan negatif 2. Pada X sama dengan 1, nilai Y-nya di titik ini adalah negatif 2. Pada X sama dengan 2, nilai Y-nya di titik ini adalah Y sama dengan negatif 2. Begitu seterusnya. Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi identitas, di mana bentuk umum dari fungsi identitas adalah fx sama dengan x. Sudah dibahas juga bentuk umum dari fungsi identitas ini di video minggu lalu ya. Oke, kita akan memanfaatkan informasi apakah dia merupakan fungsi ganjil atau genap untuk menggambarkan grafik dari fungsi identitas ini. Untuk fungsi identitas tidak ada bentuk lain ya, ini adalah satu-satunya bentuk yaitu fx sama dengan x.
kalau kita ubah X-nya menjadi negatif X, kan ini X, kalau kita ubah di sini X menjadi negatif X, maka X di sini berubah juga dong ya dengan negatif X, sehingga nilai fungsi pada negatif X sama dengan negatif dari X. Nah, negatif ini, oke, biarkan tetap, sedangkan X ini itu kan sama dengan fx kan ya. Dengan demikian, nilai fungsi pada negatif X sama dengan negatif dari fx. Atau ketika nilai X-nya ini berlawanan tanda, ternyata nilai fungsinya juga berlawanan tanda. Dan itu memenuhi kriteria untuk fungsi ganjil. Jadi, fungsi identitas merupakan fungsi ganjil. Oke, untuk menggambarkan grafik dari fungsi identitas, di sini kita temukan 2 titik saja cukup. Let's say kita pilih sembarang X, kemudian tentukan Y dengan formula X ya, karena kan menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan X, sama artinya dengan menggambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan X. Nah, nanti dari X dan Y kita temukanlah titik-titiknya. X sama dengan 0, nilai Y-nya 0, maka kita punya titik 0,0. Kita cantumkan pada koordinat Kartesius, ini adalah bidang koordinat. Di sini adalah titik 0,0 ya. Kemudian kita punya pilih X sama dengan 1, nilai Y-nya adalah 1, karena nilai Y kan sama dengan nilai X. Jadi ketika X sama dengan 1, ya Y-nya juga 1. Maka kita punya titik 1,1, yaitu di sini. Nah, berikutnya adalah karena fx sama dengan x ini adalah fungsi ganjil, maka kita bisa, dan dia berarti simetris terhadap terhadap titik 0,0, maka kita untuk menemukan titik-titik lainnya yang berada di fungsi fx sama dengan x, untuk menemukan titik-titik yang berada di grafik dari fungsi fx sama dengan x, ya kita gunakan konsep bahwa kalau titik A, B itu berada di grafik fungsi ganjil, maka titik negatif A, negatif B berada di grafik itu juga. Nah, berarti kalau ini 1,1 berarti negatif 1, negatif 1 juga berada di grafik fungsi identitas ini. Kemudian, kalau misalnya kita ambil X sama dengan 2, berarti kan Y-nya sama dengan 2. Dan ini karena fx-nya ganjil, berarti titik negatif 2, negatif 2 juga berada di dalam pada grafik dari fungsi fx sama dengan x ini. Dengan demikian, kalau kita gambarkan grafiknya, jadilah ini dia, yaitu berbentuk garis lurus juga. Berikutnya, menggambarkan grafik fungsi linier. Nah, bentuk umum dari fungsi linier juga sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu fx sama dengan A kali X tambah B, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka yang terbentuk adalah menjadi fungsi konstan. Oke, kita punya fx sama dengan AX tambah B, kita identifikasi apakah fungsi linier itu merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap, atau tidak kedua-duanya. Oke, kita ganti X atau ubah X dengan menjadi negatif X. Jadi, X di sini juga diubah jadi negatif X. A kali negatif X ditambah B. A kali negatif X adalah negatif AX, kemudian ditambah B. Perhatikan bahwa ternyata bentuk fungsi atau formula dari fungsi fx itu tidak sama dengan formula dari fungsi f minus x. Karena kan di sini koefisien AX-nya positif, di sini koefisien AX-nya negatif. Di sini koefisien B-nya positif, di sini positif. Yang nggak konsisten kan ya, yang satu berubah menjadi negatif, yang satunya tetap positif atau tambah. Jadi, karena ketika X-nya berlawanan tanda, nilai Y-nya tidak sama, atau tidak nilai Y-nya juga tidak berlawanan tanda, berarti fungsi fx ini tidak sama dengan nilai fungsi pada negatif X, sehingga fx bukan fungsi genap. Kan kalau fungsi genap, jika X berlawanan tanda, maka nilai fungsinya tetap, tapi ini tidak ya, berubah. Kemudian kita lihat bagaimana dengan negatif dari fx-nya. Kita akan menganalisa apakah dia fungsi ganjil atau tidak dengan memanfaatkan ini. Nah, negatif dari fx sama dengan negatif dari ax tambah b, karena ini satu paket merupakan fx. Kita buka kurungnya menjadi negatif ax dikurang b, ini ya. Dan ternyata kita mau mengamati ini nih.
nilai fungsi pada negatif X yaitu ini tidak sama dengan negatif dari F pada X yaitu ini. Ini pun kan tidak sama dengan ini. Dengan demikian, nilai fungsi pada negatif X itu juga tidak sama dengan negatif dari fx, atau walaupun nilai X-nya berlawanan tanda, ternyata nilai Y-nya juga tidak berlawanan tanda. Dengan demikian, fungsi linier ini bukan fungsi ganjil. Nah, oleh karena itu, untuk menggambarkan grafik dari fungsinya, kita tidak bisa memanfaatkan konsep kesimetrisan. Oke, oleh karena itu kita bahas cara-cara untuk menggambarkan grafik dari fungsi linier. Cara pertama adalah temukan minimal 2 buah titik saja, sudah cukup. Pilih sembarang X, kemudian substitusi X ke AX tambah B. Nah, nilai AX tambah B itulah yang berperan sebagai nilai Y, sehingga kita peroleh titik X, Y. Oke, jadi minimal 2 titik ya. Cara kedua bisa juga temukan titik potong dengan sumbu X. Jadi temukan titik potong dengan sumbu X dan juga titik potong dengan sumbu Y. Kemudian hubungkan kedua titik potong itu menjadi suatu garis lurus. Kita lihat contohnya. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x tambah 6. Ini adalah fungsi linier ya, di mana variabel x-nya berpangkat 1. Kita lihat bahwa kalau kita mau menggambarkan grafik dari fungsi linier ini, berarti kita akan menggambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Nah, untuk kali ini saya coba lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menemukan titik potongnya, berarti dengan menggunakan cara kedua ya. Kalau tadi kan banyak sekali contoh yang kita menemukan saja sembarang titik yang melalui persamaan itu. Sekarang saya kepengen menemukan titik potongnya. Sebenarnya boleh juga ya menemukan sembarang 2 titik lainnya, tidak harus titik potong. Karena cara 1 dan cara 2 tadi yang barusan dibahas itu adalah pilihan. Titik potong dengan sumbu X, nah konsepnya itu adalah jika Y sama dengan 0. Kita punya Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Berarti jika Y sama dengan 0, maka negatif 2X tambah 6 ini sama dengan 0. Sehingga negatif 2X sama dengan negatif 6 dan X-nya sama dengan negatif 6 bagi negatif 2, yaitu sama dengan 3. Oke. Dengan demikian kita punya titik potong dengan sumbu X itu adalah titik 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Konsepnya yaitu jika X sama dengan 0. Pada X sama dengan 0, substitusilah ke persamaan ini sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 6 ya, karena negatif 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 6, 6. Maka kita punya titik potong dengan sumbu Y itu adalah titik 0,6. Di sini yang 0-nya adalah nilai X ya. Kita cantumkan dua titik ini pada bidang koordinat kartesius. Ini adalah titik 3,0. Kemudian untuk titik 0,6 itu ini dia. Kemudian hubungkan kedua titik ini menjadi garis lurus. Kemudian selanjutnya tinggal diperpanjang saja, maka itulah yang menjadi grafik dari fungsi linier fx sama dengan negatif 2x tambah 6. Oke, dengan demikian, untuk kalian ketahui bahwa fungsi identitas, fungsi konstan, dan fungsi linier, ketiga buah fungsi ini jika digambarkan grafiknya, maka grafiknya akan berbentuk garis lurus tanpa patahan. Oke, buat diketahui hanya 3 fungsi ini saja ya, yang garis lurusnya tanpa patahan. Oke, berikutnya bagaimana grafik dari fungsi nilai mutlak. Kebetulan minggu lalu atau di video sebelumnya kita sudah bahas juga ada 2 fungsi khusus, yaitu fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar, yang kecil sama dengan X. Nah, tugas ketiga yang ada di tugas keempat di video ini adalah bagi yang sudah mendengarkan penjelasan ini, silakan jawab bagaimana menggambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan mutlak dari X. Bisa diidentify dulu apakah fx sama dengan mutlak dari X merupakan fungsi ganjil atau genap. Jika salah satu dari ini, maka itu sangat membantu sekali untuk menggambarkan grafik dari fungsinya, fungsi nilai mutlak. Kemudian gambarkan juga grafik dari fungsi fx sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan X ini. Identify apakah fungsi fx ini merupakan fungsi ganjil atau genap juga. Gambarkan ya, jadi sudah ada ini soal keempat di video ini dan ini soal kelima di video ini.
Nah, bagaimana dengan grafik dari fungsi polinomial dengan derajat yang lebih tinggi? Terus bagaimana juga dengan grafik fungsi rasional kalau mau kurvanya lebih mulus? Kemudian grafik fungsi aljabar dan grafik dari fungsi-fungsi lainnya itu akan didiskusikan setelah topik turunan. Walaupun sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan grafiknya atau sketsa grafiknya, namun untuk lebih mulusnya, lekukan-lekukannya di mana itu akan didiskusikan setelah topik turunan. Oke, nah sekian materi untuk menggambar grafik dari fungsi. Untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang fungsi trigonometri, namun di video yang terpisah. Poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa idealnya untuk menggambarkan grafik dari fungsi itu sesuai dengan definisi sama dengan menggambarkan grafik dari suatu persamaan. Nah, konsep dasarnya adalah kita bisa menemukan titik-titik yang dilalui oleh persamaan tersebut atau yang memenuhi kondisi dari persamaan itu yang kemudian dicantumkan pada sistem koordinat kartesius kemudian dihubungkan menjadi suatu garis ataupun kurva. Nah, untuk fungsi rasional sangat penting sekali atau sangat membantu sekali jika kita bisa menemukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi tersebut. Oke, sampai ketemu di materi tentang fungsi trigonometri. Terima kasih.